Mohon izin. Saya, Bu. Ya. Oh, sudah Ya. semua. Oke. Sudah Baik, ini. silakan. Ya, Oke, saya baik. mulai, Kita Pak. bisa mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. penguji, Bapak coach, Bapak mentor. Kita melanjut ke peserta yang kedua, Ibu Yuliana Liutang Amdekep, dan telah didampingi oleh Bapak mentor. Selamat pagi Pak dan Ibu. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Coach untuk memandu seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak Coach, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih, Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita akan teruskan lagi. Terima kasih, Pak Maskor, pendampingannya. Ini Mary dengan Juliana harus jadi yang terbaik nanti, karena ini mentornya mentor terbaik juga ini. Nah, ini kegiatan kan sama, bedanya pada ranahnya aja yang beda ini sekarang. Baik, jadi nanti pertama ya, saya sampaikan dulu waktu kita masing-masing 45 menit. Jadi, tapi karena digabung jadi satu mungkin bisa lebih hemat waktunya nanti, tidak sampai 90 menit. Yang pertama nanti peserta presentasi dulu, masing-masing peserta hanya saya beri waktu 10 menit saja untuk presentasi. Sehingga gunakan waktu dengan baik agar bisa jelas apa yang akan direncanakan. Setelah kedua peserta nanti presentasi, saya mohon tanggapan Pak Maskor, seperti biasa tanggapan tentang masalah yang diangkat relevan enggak dengan kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas dari kedua peserta ini. Itu yang saya minta tanggapannya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah nanti mentornya baru ke penguji. Dan terakhir nanti saya untuk merangkum keseluruhannya. Baik, untuk menyingkat waktu silahkan Mary duluan yang Mary-nya hilang. Yuliana, Pak. Yuliana, Pak. Yuli, Mary-nya hilang. Ini Mary ini keluar lagi. Ya, oke, silakan Yuliana dulu presentasi. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Izin untuk share screen, Pak. Iya, silakan. Ya, silakan, sudah muncul. Iya, Pak. Izin Pak, sudah kelihatan Pak? Oke, dah. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSP MSI selaku penguji, Bapak Isnu Sigito Tokbudi Wasito MP selaku coach, Bapak Maspur Eskep selaku Direktur RSU Pratama Paku dan juga mentor saya, dan yang saya hormati Ibu Risma SE selaku host pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana Liutang Alimadia Keperawatan, Jabatan Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Umum Pratama Paku. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dengan judul Penertiban Pengunjung Pasien di Ruang High Care Unit RSU Pratama Paku. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi ini yaitu adanya Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Kemudian, saya juga melihat adanya permasalahan di tempat saya bekerja, yaitu masih ada pengunjung pasien yang belum menaati tata tertib pengunjung, khususnya di ruang HCU. Hal ini dapat berdampak pada pasien dan juga pelayanan petugas kesehatan. Berdasarkan analisis menggunakan teknik APKL, diangkat prioritas masalah yaitu belum tertibnya pengunjung di ruang HCU. Masalah ini masuk dalam lingkup pelayanan publik. Dan melalui analisis penyebab itu menggunakan diagram Fishbone, adapun gagasan pemecahan isu yaitu efektivitas penerapan tata tertib pengunjung pasien di ruang HCU. Untuk rencana kegiatan, dalam pelaksanaan aktualisasi nanti, ada 4 kegiatan akan saya lakukan. Yang pertama, membuat tata tertib pengunjung di ruang HCU.
Untuk tahapan kegiatannya yaitu melapor dan meminta persetujuan pimpinan dan mentor, outputnya mendapatkan saran, dukungan, dan persetujuan. Yang kedua, mencari referensi untuk pembuatan tata tertib pengunjung. Outputnya adanya materi tata tertib pengunjung. Yang ketiga, membuat pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas tentang tata tertib pengunjung. Outputnya mendapatkan saran dan masukan mengenai tata tertib pengunjung. Yang keempat, menyusun draft tata tertib. Outputnya adanya draft tata tertib. Dan yang kelima, menetapkan tata tertib. Outputnya adanya tata tertib. Untuk keterkaitan mata pelatihan, yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan target, transparansi, tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme, yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan. Yang ketiga, etika publik. Sopan, terbuka, jujur, bersikap hormat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk Yuli, keterkaitan substansi mata pelatihan mungkin nanti aja jadi bahan diskusi saja, kalau terlalu banyak harus dibaca semua nanti, ya, kegiatannya saja. Untuk kegiatan yang kedua, membuat poster tata tertib pengunjung di HCU. Tahapan kegiatan mencari referensi untuk pembuatan poster tata tertib, outputnya adanya materi untuk poster tentang tata tertib. Yang kedua, membuat desain dan mencetak poster, outputnya adanya poster. Yang ketiga, memasang poster, outputnya terpasangnya poster di ruang HCU. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat banner hak dan kewajiban pasien di ruang HCU. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, mencari referensi untuk pembuatan banner dan hak dan kewajiban pasien. Outputnya adanya materi untuk banner tentang hak dan kewajiban pasien. Yang kedua, membuat desain dan mencetak banner. Outputnya adanya banner. Yang ketiga, memasang banner. Outputnya terpasangnya banner di ruang HCU. Untuk kegiatan yang keempat yaitu mengontrol atau monitoring pengunjung di ruang HCU. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat kartu pengunjung, outputnya adanya kartu pengunjung. Yang kedua, memberikan kartu pengunjung kepada setiap pengunjung pasien yang datang. Outputnya, setiap pengunjung pasien menggunakan kartu pengunjung. Yang ketiga, monitoring dengan cara perawat selalu mengingatkan keluarga dan pengunjung pasien tentang tata tertib. Yang outputnya, tertibnya pengunjung di ruang HCU. Dan yang keempat, mencatat hasil monitoring. Outputnya, adanya catatan hasil monitoring. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, untuk kegiatan pertama akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan November. Kegiatan kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November, dan kegiatan yang keempat akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan November. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan saya. Saya akhiri, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Baik, untuk selanjutnya kami silahkan kepada Mary selanjutnya untuk presentasi dulu. Waktu yang sama 10 menit paling lama. Untuk nilai-nilai keterkaitan mata pelatihan pada nilai akidah 2-nya nggak usah dibaca, nanti jadikan bahan diskusi aja. Share screen. Mana tadi? Ya, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, izin saya sebut nama Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, Bapak Maskur Eskep NS selaku mentor, Bapak Insinyur Sigit Totok Budi Wasito MP selaku coach, Ibu Risna SE selaku evaluator dan host hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Linggi Allo, jabatan profesi perawat terampil dari asal institusi Rumah Sakit Pratama Pakung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penanganan Kegawat Daruratan di Ruang Unit Gawat Darurat RSU Pratama Pakung.
Rumah Sakit Pratama Paku adalah suatu lembaga atau institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. Unit gawat darurat adalah salah satu unit rumah sakit yang menyediakan penanganan awal pasien dengan tingkat kegawatannya, dan dalam melaksanakan pelayanan kegawat daruratannya harus melaksanakan triase. Triase adalah penggolongan pasien untuk memprioritaskan penanganan segera sesuai dengan tingkat kegawatannya. Triase dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kompetensi petugas dan sarana dan prasarana yang memadai, dan di rumah sakit kami yang masih baru sarana dan prasarana belum memadai. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, tugas dan fungsi perawat ada menyebutkan 18 tugas dan fungsi perawat. Salah satunya adalah memberikan pelayanan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal. Saya sebagai perawat di UGD melaksanakan tugas tersebut, dan tugas tersebut berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya. Selama melaksanakan tugas di tempat kerja, saya mendapat pelaksanaan triase yang belum berjalan, sehingga berdasarkan masalah tersebut, saya mengangkat isu yang berjudul belum berjalannya sistem triase di unit gawat darurat Rumah Sakit Pratama Paku. Isu tersebut telah saya analisis dengan teknik APKL yang memenuhi syarat sebagai prioritas masalah yang harus diatasi segera mungkin. Keterkaitan isu dengan kedudukan peran ASN dalam NKRI yaitu yang pertama, manajemen ASN, di mana manajemen ASN berkaitan dengan kompetensi tenaga medis, di mana jika kurangnya pengetahuan akan menurunkan kinerja petugas dalam pelayanan. Yang kedua, pelayanan publik, di mana berkaitan dengan kepuasan pasien, di mana jika kurang optimalnya pelayanan pasien akan mempengaruhi kepuasan pasien. Untuk menganalisa penyebab dari isu tersebut, saya melakukan dengan metode fishbone. Dan saya mendapatkan beberapa penyebab dari isu tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan perawat tentang sistem triase. Yang kedua, garis warna belum ada di UGD. Yang ketiga, kurangnya referensi bagi perawat. Keempat, lembar checklist belum ada. Kelima, kurangnya keterlibatan stakeholder. Yang keenam, belum tersedianya media informasi mengenai triase kegawat daruratan. Yang ketujuh, penataan ruangan belum memadai. Yang kedelapan, penanganan pasien di UGD belum sesuai SOP. Adapun gagasan yang saya ambil untuk pemecahan isu tersebut adalah mengoptimalkan penerapan sistem triase di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Pratama Paku dengan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, persiapan pelaksanaan dengan tahap kegiatan melapor ke mentor atau instansi langsung. Yang kedua, koordinasi dengan tim terkait. Yang ketiga, mengatur pertemuan dengan tim terkait. Yang keempat, mengumpulkan materi dan literatur terkait sistem triase. Yang kelima, mendesain dan mencetak poster. Yang keenam, mendesain dan mencetak banner. Yang ketujuh, membuat leaflet. Yang kedelapan, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat jalur triase yang di lantai. Yang kedelapan, membuat hospital curtains atau sampiran ruangan. Yang kedua, kegiatannya itu mendesain alur triase dan dalam dan luar ruangan. Yang pertama, pemasangan hospital curtains. Yang kedua, menempel poster dan kode warna. Yang ketiga, menata banner di area yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat alur triase di lantai. Yang keempat,
membuat area parkir atau untuk pengunjung atau petugas rumah sakit. Untuk yang ketiga, kegiatannya itu sosialisasi tentang penerapan sistem triase bagi tenaga medis. Tahapan kegiatan adalah membuat jadwal sosialisasi serta daftar absensi. Yang kedua, menyiapkan materi. Yang ketiga, menyiapkan peserta. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi. Dan kegiatan yang keempat adalah memonitoring dan mengevaluasi. Yang pertama, membuat lembar checklist dengan hasil tersedianya lembar checklist. Yang kedua, memantau pengisian lembar checklist tiap hari. Yang ketiga, membuat laporan hasil monitoring pengisian lembar checklist. Untuk jadwal rancangan kegiatan, saya melaksanakan kegiatan di bulan November. Untuk persiapannya minggu pertama di awal bulan November. Untuk yang kedua, kegiatan kedua saya laksanakan minggu kedua dan ketiga. Dan untuk sosialisasi minggu ketiga dan monitoring evaluasi minggu ketiga dan keempat. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon arahan dan tambahan untuk menyempurnakan materi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, oke, terima kasih Mary atas paparannya. Silakan ditutup share screen-nya dulu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat mentornya Pak Maskor, Kepala RSUD Paku, untuk memberikan tanggapan atas rencana jadi kedua peserta tersebut. Silakan Pak Maskor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Rian, Pak Sigit selaku pernah menjadi coach saya, dan Ibu host Bu Risna, dan kedua staf saya yang alhamdulillah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak, Pak Rian, Pak Sigit, saya menyampaikan bahwa memang saat ini kami di Rumah Sakit Pratama itu lagi gencar-gencarnya membuat beberapa membuat pelayanan itu menjadi terstandar, karena sekarang ini saya selaku pimpinan di rumah sakit sekarang merencanakan di awal tahun depan ini insya Allah mudah-mudahan kami sudah bisa terakreditasi, dan memang ini yang mereka lakukan berdua ini di masing-masing ruangan ini memang salah satu menjadi bagian yang terpenting dalam pelaksanaan pelayanan di masing-masing ruangan, sehingganya memang dari keduanya ini memang sudah menjadi bagian terpenting, dan kami sudah menganggarkan untuk persiapan-persiapan itu, dan paling lambat insya Allah tahun depan ini sudah harus jalan apa yang mereka lakukan ini. Dan ini membuat saya sebagai pimpinan juga dengan adanya aktualisasi ini, mereka membantu saya, termasuk membantu saya untuk mempercepat proses-proses yang saya bisa laksanakan dan bisa mempercepat proses akreditasi daripada rumah sakit itu sendiri. Dan dengan beberapa rancangan tadi ini memang ada beberapa hal yang saya kutip bahwa kalau seandainya memang betul apa yang mereka lakukan ini, apa yang rancangkan ini akan jadi kenyataan, mudah-mudahan Rumah Sakit Pratama adalah salah satu rumah sakit yang artinya saya anggap bahwa menjalankan pelayanan itu sesuai dengan standar. Itu yang paling penting Pak saya sampaikan, dan saya juga sangat mendukung dan memberikan support terhadap kedua staf saya ini dalam hal ini pelayanan, khususnya dalam hal pelayanan perawatan, dan mudah-mudahan dengan keduanya ini bisa menjalankan dengan baik dan bisa berhasil pada kesempatan ini. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Rian dan Pak Sigit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maskor atas tanggapan dan dukungannya pada kedua peserta. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Pak Penguji, Pak Kapit, Pak Rian, silakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok MP. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Maskur Escape. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor. Dan harapannya mentor bisa mengajak kami ke Sambori. Siap. Begitu Mas Sigit? Siap. Oh ya, tidak. Just kidding Pak Mentor. Tapi kalau mau dianggap betulan juga tidak apa-apa. Tapi memang sudah menjadi rancangan saya Pak Rian ini. Saya kemarin sudah sampaikan sama Pak Sigit bahwa saya siapkan segalanya sampai di sini Pak. Izin Pak Coach, kesempatan saya kira tidak akan datang 2 kali. Ayo Pak, rencanakan jadi kita seminar-seminarnya dari Morowali juga saya kira tidak masalah, sinyal bagus di sana. Kecuali mungkin di Somboronya, jadi mungkin di setting Sabtu Minggu. Seperti itu. Baik, karena mentornya Pak Maskur langsung, sebenarnya saya tidak ingin tanya-tanya ini Ibu Yuliana sama Ibu Mary, karena langsung dikawal bos yang paling tinggi di rumah sakit. Tapi tidak apa-apa, tidak afdol rasanya ketika Ibu Yuliana dan Ibu Mary juga tidak diberikan tanggapan, nanti dianggap dicuek. Seperti itu. Baik, saya akan awali dari Ibu Yuliana. Sebentar. Ibu Yuliana mengusung penertiban pengunjung pasien di ruang high care. Pertanyaan yang paling mendasar memang tidak tertib pengunjung pasien, Bu Yul. Iya Pak, untuk pengunjung pasiennya itu biasanya dalam satu pasien itu mereka ada berjumlah 5-10 orang satu kali berkunjung. Mungkin karena di sana juga keberadaannya di pulau, jadi untuk aksesnya jauh, jadi datang kunjungannya itu untuk jumlah pengunjungnya lebih fokus ke jumlah pengunjungnya yang berbondong-bondong itu. Kalau untuk jam berkunjungnya ini Pak, tidak terlalu ini kan karena dalam satu hari itu tidak terlalu banyak juga kunjungannya, tapi untuk jumlah pengunjungnya itu yang lebih difokuskan. Hampir sama dengan dulu waktu mungkin sebelum COVID. Data juga seperti itu, karena memang kekeluargaannya orang di Sulawesi Tengah itu begitu. Kalau ada tetangga sakit, ayo kita kunjungi rame-rame. Iya, seperti itu. Ayo kita jenguk rame-rame. Memang bagian dari budaya, saya kira. Iya. Sebelum COVID, tapi begitu COVID, orang sakit juga takut masuk rumah sakit. Dan apalagi pengunjungnya. Untuk kondisi sekarang bagaimana, Bu Yul? Iya, untuk kondisi sekarang Pak, kalau untuk pasien untuk sekarang ini jumlah pasiennya dalam 1 bulan itu ada yang lewat dari 10 pasien, ada juga tidak mencapai 10 pasien. Tapi untuk pengunjungnya ini tetap sama Pak. Walaupun kondisi maksudnya kan sekarang juga kan masih COVID sekarang. Dalam kondisi COVID. Nggak takut mereka ke rumah sakit ya Bu Yul ya? Iya, kalau untuk pasiennya untuk datang berobatnya itu Pak, ada juga yang biasa takut-takut untuk datang berobat karena untuk ada isu yang mengatakan bahwa rumah sakit meng-COVID-kan. Tapi kalau ada pasien yang datang dirawat di rumah sakit itu berobat terus dirawat di rumah sakit, keluarga pasiennya itu masih banyak yang datang untuk kunjungannya itu. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak atas keterangan yang disampaikan Ibu Yuli. Saya langsung masuk ke laporannya Bu Yuli. Oke, yang pertama Bu Yul mengenai pengetikan. Pengetikan, kenapa sebenarnya saya jarang sekali mengkoreksi mengenai pengetikan karena ini pasti teman-teman dari zaman kuliah dulu pasti sudah dikoreksi dengan hal-hal yang begini. Cuma hanya mohon maaf, mungkin tidak enak dipandang saja, terlalu melebar, harusnya diberi jarak kanan kiri. Kalau atas bawahnya saya kira sudah boleh Bu Yul. Iya. Oke, nanti. Atau barangkali ini pengaruh dari Word kemudian disalin ke PDF. Saya kurang tahu. Biasanya ada yang terhambur seperti itu, ada yang
tetap ukurannya. Tetapi nanti tinggal diperbaiki. Jangan sampai begitu dicetak juga rata kanan rata kiri, begitu dijilid so tidak terbaca yang di sampingnya karena terlalu mepet. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Berikut kita masuk ke tabel, ke matriks. Yang pertama menyusun tata tertib pengunjung. Tahapannya melapor dan meminta persetujuan pimpinan. Saya kira persetujuan pimpinan sudah diberikan dengan ditandatanganinya rancangan aktualisasi ini sudah disetujui pimpinan. Jadi tidak perlu lagi meminta persetujuan. Ibu meminta persetujuan apa lagi nih? Karena begitu Ibu punya rancangan disetujui, saya kira persetujuan mentor sudah. Tinggal hanya melaporkan secara teknis apa yang akan dilakukan. Dan mungkin lebih tepatnya konsultasi. Karena konsultasi di dalamnya mentor akan memberikan masukan-masukan, saran, teknik, tips untuk pelaksanaan kegiatan. Karena mentor yang paling tahu dengan kondisi di lapangan. Mentor yang paling punya akses di lapangan, seperti itu. Berikut mengenai poster dan banner. Poster dan banner ini mau dicetak, pastinya nanti akan menimbulkan biaya, Bu Yul. Siapa yang akan menanggung biayanya? Iya Pak, untuk poster sama banner sudah konsultasi dengan Pak Mentor, Direktur Rumah Sakit kami. Nanti ada pengadaan dari dana rumah sakit, Pak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Mentor. Bu Yul, Iya Pak. tidak banyak, satu hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Yuli, banyak mentor yang hanya memberikan dukungan, tetapi bukti konkretnya tidak ada. Tapi selain bersyukur sama Tuhan, bersyukur juga sama mentor, dapat mentor sebaik ini. Iya, Saya kira Pak. seperti itu. Iya, Kemudian satu lagi, untuk jadwalnya nanti dibuat per hari saja, Bu Yul, biar lebih terukur apa yang akan kita lakukan hari demi hari. Kalau umpamanya ada bias juga, no problem. Ini kan bagian dari estimasi. Cuma supaya lebih lebih tertantang, lebih terkejar lagi, lihat jadwalnya per hari dia, bukan per minggu. Oke. Iya Pak, terima kasih. Satu lagi untuk tambahan di latar belakang. Di latar belakang singgung juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Masih tahu itu tentang apa, Bu? Iya Pak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, kalau tidak tahu nanti cari ya. Begitu dapat nanti diinfokan ke saya. Itu tentang apa? Oke, berikut ke Ibu Mary. Ibu Mary, terima kasih banyak Bu Mary sudah menyampaikan rancangan aktualisasi dengan baik, dengan judul mengenai optimalisasi penanganan kegawat daruratan ya. Betul ya Bu Mer? Ya Pak. Penulisan kegawat daruratan itu disambung atau dipisah? Kegawat daruratan atau kegawat daruratan? Disambung Pak. Disambung ya. Dan itu menurut KKBI, Kamus Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Nah, saya hanya, kalau memang seperti itu, ya sudah seperti itu, Bu. Saya hanya tanya saja. Oke, baik Bu Mary, yang hampir sama dengan Ibu Yuli tadi untuk pengetikannya. Kalau tadi Ibu Yuli terlalu mepet kanan kiri, Ibu punya tidak rata kanan kiri. Nanti atau ini barangkali biasanya pengaruh ketika disalin dari Word ke PDF. Ya, tapi nanti tinggal diperbaiki, ada yang bagus itu Pak. Hampir sama dengan Ibu Mary, kemudian di latar belakangnya juga narasikan sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ibu Mary tahu enggak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang apa? Oke, tidak tahu juga. Nanti cari tahu. Kemudian tambahkan dengan Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar, tentang apa yang kita ikuti hari ini. Berikut di dalam analisis, terima kasih banyak sudah melakukan analisis
baik itu apa PKL, kemudian mendapatkan dapat Fishbone, isu prioritas, belum berjalanannya sistem triase. Ini saya harus konfirmasi kembali ke mentor. Nanti tidak betul seperti itu, izin Pak Mentor. Memang betul seperti itu, analisis bisa salah juga, bisa benar, bisa juga salah. Di analisis dia pakai isu prioritas di Fishbone, belum berjalannya sistem triase. Tapi saya ingin mendapatkan sedikit keterangan. Tapi menurut saya rumah sakit itu sudah bagian dari SOP triase. Apakah memang belum optimal, Pak Mentor? Izin. Ya, jadi terima kasih Pak Rian. Sebenarnya memang pelayanan di dalam unit gawat darurat itu seharusnya sudah jalan dengan sesuai dengan mentor triase itu sendiri. Cuma memang di rumah sakit kami saat ini dengan banyaknya kekurangan termasuk ruangan, sehingga memang jalur-jalur itu tadi dan penanganan secara triase itu belum tertangani dengan baik. Walaupun sebenarnya secara sifatnya sudah seperti itu, cuman alur itu tadi yang belum diketahui oleh semua orang. Kalau dalam konteks pelaksanaannya sudah sesuai dengan triase, cuman mungkin tanda-tandanya itu yang belum ada karena memang kita rumah sakit baru dan memang masih banyak kekurangan yang perlu kami sediakan. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yuli terkait dengan mereka punya kegiatan-kegiatan ini, saya sangat mendukung, dan kemarin saya sudah bicarakan dengan pihak khususnya dalam hari ini Pak Bupati selaku pengambil kebijakan tertinggi di sini, bahwa saya rencana untuk tahun depan ini melakukan akreditasi, sehingga saya butuh beberapa banyak hal yang perlu saya dibantu. Mungkin itu Pak Rian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor. Saya lanjut lagi. Kalau sudah penguatan dari Pak Mentor begini, saya tidak bisa bantah. Berikut saya masuk ke matriks mengenai kegiatan pertama. Kegiatan pertama persiapan pelaksanaan, melapor ke mentor, mungkin lebih tepatnya konsultasi ya, karena konsultasi sudah ada di dalamnya laporan, sudah ada di dalamnya meminta saran, ide, masukan, termasuk minta izin, seperti itu. Kemudian di tahapan berikutnya Ibu Mer, di sini ada koordinasi dengan tim. Ini tim apa? Ibu mau koordinasi dengan timnya ini tim apa, siapa di dalamnya, Bu Mer? Masih di mute, Bu Mer. Menurut saya yang tim terkait di sini, saya berkoordinasi dengan Kepala Seksi Keperawatan, dengan anggota ruang UGD, tim medis baik dokter maupun perawat di ruang UGD, sehingga saya boleh melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Oke, nanti diperjelas saja. Kalau tim itu nanti cuma Ibu sendiri yang mengerti tim, sebutkan saja koordinasi dengan siapa saja di situ supaya jelas. Oh, siapa yang Ibu lakukan ini nanti banyak karena berkaitan dengan bagian-bagian tertentu. Ya, kemudian hampir sama, saya kira kegiatannya juga bagus-bagus, menyelesaikan isu. Terakhir saya kira jadwal. Bu Mary, saya ingin sampel satu buah nilai. Satu buah nilai di sini kegiatan. Sebentar. Kegiatan 2 mendesain alur triase, kemudian ya, ada nilai konsisten dalam konteks akuntabilitas. Kenapa melihat nilai konsisten dalam konteks akuntabilitas? Kenapa tidak melihatnya dalam konteks tanggung jawab misalnya?
Kenapa melihatnya dalam subindikator konsisten, Bu? Ya, di sini terima kasih Pak. Di sini saya memilih konsisten, itu saya harus melaksanakan tindakan yang telah disepakati dari awal tahap perencanaan, Pak. Sehingga saya memilih konsisten suatu sikap saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, memasang hospital curtains itu apa artinya, Bu? Memasang sampiran, Pak, sampiran gantung yang sampiran ya. Namanya hospital curtains. Oke, baik. Terakhir ini untuk Ibu Mary sama Ibu Yuli, saya ingin menyampaikan bahwa aktualisasi ini aktualisasi nilai-nilai dasar ini kita lakukan atau yang kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini harapannya bisa dihabituasikan di lapangan nantinya. Kegiatan penting, tetapi nilai jauh lebih penting. Di dalam kurikulum, di dalam pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan, ini bukan tentang hebat-hebatan, ini bukan tentang pintar-pintaran. Ini bagaimana sikap perilaku kita ke teman sejawat, sopan santun terhadap mentor, bisa bekerja sama dalam tim. Buat apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri saja? Tidak bisa bekerja sama dengan tim. Kita tidak menginginkan teman-teman seperti itu. Oleh karena itu, kegiatan untuk menyelesaikan isu ini penting, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini harus punya nilai-nilai yang seperti diajarkan di Aneka, akuntabilitas sampai dengan anti korupsi. Seperti itu. Kemudian saya titip Pak Mentor, teman-teman ini, Bu Yuliana dan Bu Mary, untuk melaksanakan aktualisasinya di rumah sakit. Mohon bantuannya, masukan saran untuk Ibu Yuli dan Ibu Mary. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih Pak Rian atas masukan-masukannya. Jadi kembali Bu Yuliana dan Bu Mary, nanti format pengetikan diperiksa kembali sebelum dikirimkan ya, supaya yang rapi, estetikanya supaya diperhatikan. Yang kedua, kedua-duanya sama, yang melapor ke mentor itu diganti dengan konsultasi pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan aktualisasi. Jangan hanya konsultasi saja, karena kalau konsultasi sudah dilakukan dari kemarin-kemarin itu. Sekarang konsultasinya spesifik ke konsultasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi berarti. Ya, Pak. Yang melapor pelaksanaan kegiatan aktualisasi, melapor akan dimulainya dan sekaligus konsultasi dimulainya kegiatan aktualisasi. Kemudian jadwal dibuat per hari, bukan per minggu, mintanya penguji. Kemudian dimasukkan di latar belakang itu Undang-Undang Nomor 5 dan Perlan Nomor 1 tahun 2021 tentang dasar pelaksanaan daripada laksar ini. Tambahkan ke latar belakang, taruh di paling atas itu supaya kelihatan. Oke, saya rasa itu segera diperbaiki, kemudian nanti kirimkan lembar perbaikannya ke kita untuk saya tanda tangani lagi. Yang lembar kedua di lembar pertama persetujuan, kemudian kedua lembar perbaikan untuk segera lakukan. Oke, terima kasih Pak Masker. Jadi siap-siap menunggu kedatangan rombongannya Pak Kabit ini. Ya, saya sudah siapkan Pak dengan ikan-ikannya sekalian. Kemarin kita diajak sama Ibu Desi yang keuangan, yang Perben. Kemudian ada Pak siapa itu, Pak Sahrul. Ya, Sahrul. Itu kemarin diajak ke Somori. Itu kami menunggu Pak Rian kemarin. Katanya mau datang, jadi kami menunggu. Mau ke sana cuma dimarahi Ibu Kaban. Ibu Kaban bilang ini belum beres-beres, sudah mau jalan-jalan. Makanya saya lihat mentornya sudah jalan-jalan duluan. Mentornya sudah keluar jalan-jalan semua. Cuma jalan-jalan nih. Aduh, saya izin Pak Rian kalau minggu depan saya mau jalan-jalan juga kalau begitu. Ayo Pak, saya ikut Pak. Ya, oke baik, terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Masker. Jadi silakan Bu Mary segera perbaiki, kita tutup sekian dulu untuk sesinya beliau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Penguji atas masukan dan saran untuk perbaikan Ibu Yuliana dan Mary tentang laporan rancangannya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Mentor, Bapak Maskur. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di sini.
sudah mendampingi dan memberikan penguatan kepada peserta Ibu Yuliana dan Ibu Beri. Baik, peserta yang 2 dan ketiga ini telah selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peserta yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mentor. Ya, recordingnya boleh di stop Bu Yuliana. Ya, silakan.